Halo para penduduk bumi yang saya hormati, gimana kabarnya hari ini? Stok Indomie masih aman? Dan di video kali ini si Abu Nawar akan merangkum sebuah alur film superhero-an dari Korea yang tentunya unik dan berbeda dengan film-film superhero lainnya. Penasaran? Tanpa banyak pelintar-pintut, inilah filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kedai ayam goreng milik gadis cantik sedikit tomboy yang bernama Rumi. Ini orangnya, di mana kedainya sangat ramai pengunjung berkat resep rahasia keluarga. Dalam satu wawancara di televisi kuliner, Rumi dan Ibu Rumi menceritakan awal mula kedai ini berdiri. Kedai ini didirikan ketika Rumi berusia 10 tahun. Rumi ditinggalkan ayahnya tanpa alasan yang jelas. Dan inilah yang memotivasi Ibu Rumi untuk tetap berjuang menafkahi Rumi agar bisa bertahan hidup dari kerasnya ibu kota. Dan inilah Rumi yang sekarang tampak sangat berbeda, di mana kedainya sedang didobrak para preman atau suruhan perusahaan konstruksi terbesar di Korea. Yang rupanya para pedagang di lokasi tersebut banyak digusur secara paksa untuk kepentingan proyek perusahaan yang tanpa memperdulikan hak asasi manusia. Sungguh terlalu. Tak lama ibunya Rumi yang melihat anaknya dikeroyok langsung menancapkan gas mobilnya untuk membubarkan para preman. Namun naas ibunya Rumi sang ibu pun langsung meninggal karena benturan keras di kepalanya. Namun saat yang bersamaan muncullah benda langit yang jatuh di atas gunung. Dan ya, radiasi benda langit itu tak sengaja masuk ke dalam air yang diminum oleh bapak-bapak, yang ternyata bapak itu adalah ayah kandung Rumi yang sejak 10 tahun meninggalkan mereka berdua. Dan inilah tokoh utama kita, beliau bernama Shin Soo-hun, yang sekarang dia bekerja sebagai satpam perusahaan. 자넨 안 마시네? 아유 사두긴. 정말. 끝났으면 커피 한 잔. Malamnya Shin minum soju sampai mabuk, dan ketika Shin menahan sakit perut akibat minum air tadi siang, tiba-tiba ada sesuatu aneh yang terjadi. Dan ketika Shin tiba di kontrakan, dengan pikiran setengah sadar, Shin coba menyalakan rokok dengan korek. Namun Shin lagi mager mau ambil korek yang berjarak beberapa sentimeter saja. Shin coba meraihnya, akan tetapi 알고는 계셔야 할 것 같아서요. dan untuk pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir, Shin akhirnya bertemu anaknya yaitu Rumi saat ada berita duka atas kematian mantan istrinya. Dan secara bersamaan muncullah beberapa preman dan bos preman mereka untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberikan uang sebagai permohonan maaf, yang niatan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rumi dan semua rekannya. 우리가 왜 봐? 루미 사장, 난 지금 너 때문에. Saat sedang terjadi keributan, muncullah pacar Rumi yang bernama Kim, seorang pengacara muda. Ini orangnya. Kim pun melerai mereka dan menyuruh para preman untuk pergi. 아니 민 사장님.
Namun si Rumi melirik sinis kepada ayahnya sendiri karena tak bisa berbuat apa-apa saat keributan berlangsung. Dalam perjalanan pulang, Shin pun kepikiran tatapan sinis anaknya sendiri kepadanya, yang seolah-olah sangat kecewa kepada ayahnya yang sangat tidak bertanggung jawab dan telah gagal menjadi seorang ayah. Namun tiba-tiba, Shin sadar ada yang tidak beres di tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang aneh. Shin pun pulang ke kontrakan dan mencoba kembali apa yang dilakukannya barusan. Dan tanpa disadari, Shin mempunyai kekuatan aneh dari radiasi air yang diminum tadi siang. Sehingga Shin bisa menggerakkan sesuatu dengan pikiran tanpa menyentuh. Singkat cerita, esok pun tiba. Di tempat kerja, Shin pun bertanya kepada rekan kerjanya, berapa penghasilan pesulap, apakah besar atau tidak? Rekan pun menjawab tentu saja penghasilan pesulap lebih besar dari penghasilan seorang satpam. 많이 벌겠지 뭐. 형님, 그 마술사. Hal itu membuat Shin berpikir untuk meraup cuan sebesar-besarnya untuk menjadi pesulap tanpa embel-embel merah. Sepulangnya kerja, Shin menghadiri acara meninggalnya hari kedua mendiang mantan istrinya. Di situ Rumi pun masih tampak sinis dan judes kepada ayahnya. Dan di situ Rumi dan para pedagang sedang berdiskusi untuk merencanakan apa yang bisa dilakukan agar lokasi ini tetap bisa dipertahankan dan tidak digusur. Ketika Shin mendengar anaknya akan ikut melawan para preman, tentu saja seorang ayah akan mengkhawatirkan anaknya. Shin menyuruh Rumi pulang saja dan menyuruh para pedagang menyudahi perlawanan dengan para preman. Karena mereka tidak akan menang melawan para preman. 능력이 생겨서 야 너 치킨집 그런 거 아빠가 다른 데 철거민들은 그 화염병도 준비하고 물을 몰려오면 여기 있는 사람들이 물을 어떡하겠다. 이따 무슨 일 있으면 연락하고. Ketika malam pun tiba, Shin pergi ke klub malam untuk melamar pekerjaan menjadi seorang pesulap. Bos klub malam pun meminta untuk menunjukkan keahliannya, dan dengan cepat Shin pun membuat bos klub malam itu tercengang dengan keahliannya tatkala asbak dan putung-putung rokoknya dibuat melayang. 이거 어떻게 하는 거예요? 잠깐만요. 이게 Dan akhirnya Shin pun diterima menjadi penghibur di klub malam itu. Di lain sisi, Rumi ditemani pengacara Kim berkonsultasi kepada pengacara senior tentang kasus yang dihadapi ini, di mana senior pun tidak membantu banyak dalam kasus ini, dikarenakan perusahaan konstruksi yang mereka lawan merupakan perusahaan yang besar yang kuat yang sangat kecil kemungkinan menang melawan perusahaan itu. Dengan penuh kekecewaan, Rumi pun kembali ke lokasi untuk memberitahukan para pedagang bahwa bantuan yang mereka harapkan tidak bisa banyak membantu. Dan tak berselang lama muncullah ayah Rumi untuk mengajak Rumi berbicara empat mata di dalam toko. 아빠랑 운전 뭐 장거리 뛰었어? Resmi menjadi seorang pesulap di klub malam menjadikan Shin percaya diri, bisa menghasilkan uang banyak dan mengajak Rumi untuk ikut dengannya, memulai hidup baru, bisa kuliah lagi, dan menyudahi saja perjuangan yang sia-sia ini. Dan kemudian Shin menunjukkan kemampuannya untuk meyakinkan Rumi agar mau ikut dengannya. 어? 그만하라고 했잖아요, 좀! 아무것도 아닌 것 같아요? 아무것도 아닌 것 같아요? Yang hal itu malah membuat Rumi marah dan gak habis pikir. Bukannya membantu, malah menunjukkan aksi sulap-sulap murahan di tengah kebingungan dan permasalahan yang sedang terjadi. Dengan raut wajah sedih,
Shin pun pergi, namun teringat saat Rumi masih kecil saat meninggalkan anak dan istrinya, yang memang sepatutnya Shin mendapatkan perlakuan karena perilakunya yang tak bertanggung jawab kepada anak istrinya. Dan saat itu Shin melihat bos preman dan anak buahnya sedang menuju ke tempat para pedagang. Dan karena ada firasat buruk, Shin pun akhirnya kembali ke sana. Dan ya, benar saja para preman ini memakai kekerasan untuk mengusir para pedagang dari tempat ini. Dan ketika Shin sampai di sana, melihat anaknya dalam bahaya, tanpa disengaja Shin bisa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan para preman tanpa menyentuh. Melihat anak buahnya tumbang tanpa disentuh, membuat si bos preman menjadi ketar-ketir. Dan ketika semua terdiam melihat kekuatan Shin, majulah satu preman yang mencoba melawan seorang diri, akan tetapi dan akhirnya datanglah dua polisi yang mengakhiri keributan ini, dan kedua belah pihak pun dibawa ke kantor polsek untuk dimintai keterangan. Namun kedua belah pihak pun bersikeras saling menyalahkan siapa yang salah. Dan akhirnya Pak Polisi pun menyuruh kedua belah pihak untuk berdamai saja karena tidak ditemukan bukti kekerasan. Para pedagang pun sangat senang berkat Shin mereka menjadi lebih tenang dan ada pahlawan yang membela mereka. Berkat dukungan para pedagang, akhirnya Shin berniat membantu para pedagang untuk mempertahankan lokasi tersebut dan membuatkan benteng dengan kekuatannya. Dengan gerakan tak lazim karena Shin masih belum terbiasa menggunakan potensi kekuatan yang luar biasa ini. Berkat bantuan yang dilakukan Shin dengan sukarela, para pedagang pun menerima kehadiran Shin dengan baik. Dan hal itu pun membuat hati Rumi atau anaknya mulai luluh dan sedikit bangga pada ayahnya. Rumi akhirnya mau mengajak makan bersama ayahnya untuk ngobrol. Di situ akhirnya Shin menjelaskan alasan kenapa Shin meninggalkan Rumi dan ibunya, yang ternyata Shin pada waktu itu terlilit banyak hutang ke beberapa pihak. Karena hal itu Shin pergi karena tidak mau membahayakan anak istrinya. Memang perbuatan itu sangat salah, tetapi pada saat itu situasi yang sangat sulit sehingga dia harus mengambil keputusan yang menurutnya terbaik, yaitu meninggalkan mereka berdua demi keselamatan keluarganya. Rumi pun tak ingin mengungkit-ungkit masa lalu. Ia pun mulai merasa khawatir dan bertanya kepada ayahnya, jika Shin menggunakan kekuatan terus-menerus, dampak apa yang akan terjadi pada kesehatannya. Lalu Shin pun menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu kekuatan ini berasal. Shin berpesan tak perlu terlalu mengkhawatirkan dirinya. Beralih ke kantor bos preman, di mana 4 anak buahnya melaporkan semalam mereka melihat Shin berulah dengan mendirikan benteng menggunakan kekuatan supernya, yang tentunya membuat mereka takut dan mengundurkan diri. Tak lama bos preman mendapat telepon dari pemilik konstruksi gedung perusahaan mereka yang memintanya untuk datang ke gedung perusahaan mereka. Dan ketika sampai di sana, bos preman dan ajudannya pun sangat merasa istimewa sekali karena bisa diundang dan bertemu bos dari perusahaan ini.
Dan ternyata, bos dari perusahaan ini adalah seorang wanita cantik yang saya juga pasti menyukainya kalau ketemu kayak gini. 안녕하세요, 민 대표님. Bos preman pun bersikap sok cool, sok kegantengan, mungkin berharap bos perusahaan akan tertarik kepadanya. Mungkin. Namun tak disangka, 그만하세요, 제발. 뭐예요, 누구세요, 진짜? 김사님, 왜 이래? 남의 밥만 먹어서 도대체 왜 이래? 그만하세요. 어려워. di balik paras yang cantik ini tersimpan jiwa yang cukup kejam dan menghalalkan segala cara agar tujuan proyeknya tercapai. Dan tindakan ini dilakukan untuk memberi pelajaran kepada anak buahnya yang dianggap lelet dalam menjalankan tugas. 티 많이 났죠? Dan bos perusahaan ini sebenarnya sudah tahu info tentang bapak-bapak yang mempunyai kekuatan super yang menghambat proyeknya. Bos perusahaan pun sudah menyiapkan taktik licik untuk menyingkirkan bapak superhero ini. 그 막 초능력 같은 건가, 멍크 아저씨? 잘못했습니다 진짜. 그게 뭐가 문제라고요? Dan ya, rencana licik sang bos perusahaan tersebut adalah memanipulasi berita di televisi agar masyarakat percaya kalau Shin sangatlah berbahaya. 답은 정해져 있잖아요. 북한입니다. 요 손에 작은 물체가 있어요. Dan bos preman pun disuruh untuk mengosongkan kantor lama dan pindah ke kantor baru dengan nama yang berbeda, sehingga polisi tidak bisa melacak aktivitas dan pekerjaan kotor mereka sebelumnya. 경찰도 총동원 해드릴게. 그런 다음에 법인을 우리도 민 대표님네 용역업체랑 계약 해지했다고 할 테니. 도망쳐요 다들. Alhasil, pihak kepolisian datang untuk menangkap Shin, padahal Shin bisa saja kabur untuk melawan dengan menggunakan kekuatannya. Namun karena Shin tidak ingin menambah masalah dan taat kepada hukum, akhirnya Shin pun rela menyerahkan diri, dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. 수 있고. 뭐요? 이거 절차예요 절차. 네. Tak disangka sang bos perusahaan pun datang menemui Shin di kantor polisi dengan memberikan kartu namanya dengan tujuan menawari Shin pekerjaan dengan gaji yang sangat besar, serta mengintimidasi Shin agar tidak coba-coba lagi menggunakan kekuatannya kalau tidak ingin putri satu-satunya yaitu Rumi akan menderita. 이거 제 명함이에요. 불러주세요. 높은 사람. 대산. 재능을 썩 키고 계세요. 제가 보니까 근데요. 그게 신기하게. Setelah Shin resmi ditahan dan akhirnya terjadilah bentrok besar-besaran antara pedagang dan petugas. 온다. 뭐야 저거? 지금 현재 경찰은 철거민의 안전과는 거리. Dan berita itu masuk secara langsung ke berita utama di televisi. Namun karena petugas melihat Shin yang ikut menonton, akhirnya petugas mematikan siaran televisi tersebut. 지금 뭐냐고 지금 저래요. Karena Shin sebagai ayah merasa khawatir dengan anaknya, yang satu-satunya yang telah lama ditinggalkan sejak lama, akhirnya Shin menggunakan kekuatannya untuk mengambil HP petugas untuk melihat berita secara jelas di YouTube. Dan betapa syoknya seorang ayah yang melihat anaknya terlibat dalam bahaya. 빨리 줘요 그 핸드폰. 누구 당시에? 남의 걸 와갖고 가는데. Sebagai seorang ayah yang gagal bertanggung jawab karena telah lama meninggalkan anak istrinya, Shin pun tak sampai hati jika kehilangan orang yang sangat dia sayangi. Karena perasaan yang berkecamuk di dalam hati, Shin pun terpaksa harus melakukan sesuatu. Akhirnya emosi Shin pun memuncak dan ya, betapa terkejutnya sang bos perusahaan yang melihat Shin terbang keluar dari penjara dan menghampirinya. Dan layaknya seperti Superman entah Iron Man, Shin pun bisa terbang dan melesat ke udara. Namun karena masih belum terbiasa terbang seperti Superman, akhirnya Shin pun harus terjatuh-jatuh
namun Shin tetap melanjutkan demi menolong anaknya. Sedangkan di lokasi penggusuran sendiri, terjadi momen yang sangat menegangkan ketika para pedagang harus berhadapan dengan para petugas sehingga menyebabkan satu pedagang hampir jatuh dan bergelantungan pada pagar yang hampir copot. Di mana para petugas ini seolah tidak peduli dengan keselamatan warga sipil dan malah mengerahkan petugas lagi untuk menangkap Rumi dan kawan-kawan. Dan untunglah Shin datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan pedagang tersebut. Shin langsung beraksi terbang ke atas gedung, akan tetapi ya Shin kepentok kontainer dan jatuh. Di situ Shin dikeroyok para petugas. Dan ketika di atap gedung, Rumi berhasil tertangkap oleh petugas dan dibawa ke kontainer. Dan di atas gedung kita melihat para pedagang yang terus dihajar oleh petugas tanpa belas kasihan. Akhirnya datanglah Shin yang menyelamatkan mereka semua. Sedangkan Rumi yang berada di kontainer sedang berusaha menyelamatkan petugas yang hampir jatuh karena salah satu tali kontainer terputus. Shin yang melihat Rumi juga sedang dalam bahaya, Shin pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik kontainer. Namun tiba-tiba dan untunglah Rumi berhasil diselamatkan. 루미야, 루미야! 미안해, 아빠가 미안해. Kemudian Shin pun yang kesal dengan kejadian ini datang untuk membawa gembos preman sampai tak sadar diri. Dan Shin pun menyerahkan diri ke pihak berwajib sebagai orang yang taat pada hukum dan aturan negara. Empat tahun kemudian, akhirnya Shin bebas dari masa hukumannya dan dijemput Kim, pacarnya Rumi, yang ternyata mereka telah resmi menjadi suami istri dan telah mendirikan kedai ayam goreng baru yang ramai oleh pengunjung. 예, 잘 알죠. 도착했어? 되게 뭐 그 안에서는 이렇게 있는데요. 저 이번에 결혼합니다. 씨랑. 그럼 제가 이제 장인 어르신이라고 어떻게 한번. 뭐야 여기? 내부 비리도 있었고 아무튼 가게에 있던 데입니다. Karena saking terharunya pertemuan anak dan ayah ini, Rumi pun berteriak kepada ayahnya untuk membantunya. Shin pun dengan senang hati membantu anaknya dengan perasaan tangis campur bahagia, menunjukkan kemampuannya sekaligus menghibur para pembeli. 바빠 죽겠는데. 아 빨리 일 안 해요? 아빠 뭘 그렇게 Dan film pun tamat. Ending yang cukup membuat terharu. Pesan yang bisa kita ambil di film ini adalah cintailah keluargamu dan jangan pernah sia-siakan
tiap detik, menit, dan waktu bersama mereka. Karena momen kebersamaan itu tak akan bisa terulang kembali ketika kita kehilangan mereka. Karena benar seperti lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa luangkan sedikit sentuhan jari kalian untuk subscribe. Dan selamat lanjut rebahan.